Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melaksanakan selesai kewajiban kita sholat Isya secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita termasuk dari setiap salat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita sedikit tentang tadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bertakbir ya, mensejajarkan kedua tangannya dengan pundak. Lalu berikutnya dari hadis yang lain yang disampaikan lewat Imam Muslim juga dari sahabat Malik bin Huwairits tentang bagaimana Rasulullah SAW juga yang mengangkat kedua tangannya sejajar ke atas di antara kedua kupingnya. Nah, sehingga ini bagian daripada cara salat Rasulullah SAW. Dan begitu juga di dalam kita membaca tilawah Quran, sebagaimana kemarin terakhir kita membahas di surah At-Takatsur tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadi orang yang berbangga-bangga membanding-bandingkan di antara diri kita harta yang kita miliki, anak, yang keturunan, istri yang cantik, anak ganteng dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ini bagian daripada penyadaran bagi kita bahwa sesungguhnya semua yang dimiliki saat sekarang ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang perlu kita pahami bahwa kesuksesan kita saat sekarang ini, keberadaan kita saat sekarang ini, baik mempunyai jabatan atau mempunyai harta titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata daripada usaha yang kita lakukan, tetapi bisa saja dari doa orang terdahulu kita, ya syekh kita, masyayikh kita, ustaz kita, begitu juga dengan orang-orang yang yang menjadi orang tua kita, yang termasuk doa orang tua kita, kakek, buyut kita dan seterusnya. Mungkin dari doa-doa mereka itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi orang yang mungkin bisa dihormati di tengah masyarakat, atau bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi kepentingan umat. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin kita sudah mentalafikan surah At-Takatsur yang mana Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di ayat keduanya, hatta zurtumul maqabir. Dan ini termasuk kemarin kita sudah membahas, ia adalah termasuk dalam surah yang diturunkan di Makkah. Akan tetapi sebagian para ulama ahli mufassir yang menafsirkan tentang bagaimana asbabun nuzulnya, dan ada sebagian yang berpendapat turunnya di Madinah. Dan ini bagian daripada di ayat yang keduanya, yang itu bagian dari asbabun nuzulnya, hatta zurtumul maqabir, sampai dua kabilah di zaman Rasulullah SAW ini ya, membanding-bandingkan kedua orang tua atau sesepuh mereka yang sudah wafat ya, sampai ke atas kuburannya dan membandingkan kebaikannya, membandingkan kelebihannya dan seterusnya, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Takatsur. Zurtum kemarin kita sudah membahas ya, karena ternyata kuburan ini bukan tempat persinggahan. Kalau sebagian orang menyampaikan adalah peristirahatan terakhir, ternyata kuburan bukan peristirahatan terakhir ya, tetapi hanya zur ya, hanya sebentar saja, hanya menengok saja atau sekilas saja. Akan tetapi tentang hisabnya, adabnya, tentang nikmatnya itu ada. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, dengan pertanyaan Allah ya, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ila akhirih. Baik, kita lanjutkan talaqi Quran kita di surah apa kemarin? Fadhal. Tabrik, masih ingat? Hah? Kemarin sudah mulai dari surah apa kembali? Yang biasa dibaca? Di Al-Asr sudah? Belum ya? Baik, surat Al-Asr ya, ini sama dengan Al-Kautsar, itu sama ayatnya cuma 3 ya. Kalau di Al-Kautsar ada kalimat yang
sedikit sama dengan surat Duha yang hati-hati membacanya. Ini jadi tatkala di ayat akhirnya ya, di dalam membaca inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. Apakah pakai ha atau pakai ha? Tanhar. Oh, tanhar, masya Allah. Jadi mantap, warga masih dengar ini ya. Ya. Jadi fashalli li rabbika wanhar. Ya. Dan di surat Al-Qaf di surah yang satu sama akan berbeda, akan tetapi sedikit mirip ya. Hanya perbedaan huruf ha-nya saja, akan tetapi bisa merubah makna. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah kalian dan berkurbanlah, wanhar. Tapi tatkala dia berubah menjadi ha besar, fashalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah kalian dan selesai itu bentaklah Allah. Ya, itu maknanya jadinya. Ya, karena kalimat di surat Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan jangan kalian orang-orang yang meminta itu ya, atau orang-orang yang tidak mampu meminta sebagian daripada rezeki di antara kalian cemooh atau kalian mungkit atau kalian bentak atau kalian usir mereka. Maka itu bagian adab daripada Islam, dan ini bisa tertukar dan maknanya juga bisa berubah. Sama dengan surat Al-Fatihah yang kemarin kita bahas, karena surat Al-Fatihah adalah surut bisihatus shalah. Tatkala membacanya haknya, tatkala kalimat di ayat yang kedua alhamdulillahirabbil alamin, tatkala kita menyampaikan bahwa al-basmalah bagian dari ayat pertamanya dan alhamdulillah ayat keduanya dalam sebuah riwayat, maka ha ini tidak boleh berubah menjadi kha, tidak bisa berubah menjadi ha. Tatkala dia mengucapkan alhamdulillah, maka maknanya berubah. Ya, tatkala alhamdulillah segala puji milik Allah, tapi tatkala dia alhamdulillah kehancuran, kebinasaan milik Allah. Jadi tatkala dia berubah satu huruf saja bisa berubah makna, dan maknanya wa na'udzubillah, jangan sampai setiap kita mengucapkan alhamdulillah berubah menjadi alhamdulillah. Jangan-jangan kita berdoa hancurkan, binasakan gitu ya. Wa na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Sama juga lahan atau lahjah di antara saudara kita, mohon maaf mungkin yang dari Jawa ya, karena di zamannya Pak Harto kan Harto atau Ahmad biasanya menjadi Ajmad, ACH biasanya ACH. Jadi kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu melebur ya. Jadi melebur ACH di zamannya Soekarno sampai Pak Harto itu terkenal Ahmad, itu tulisannya ACH, Ajman. Karena setelah ditelisik ternyata sebagian besar dialek, sebagian besar lahannya saudara-saudara kita dari Jawa itu membaca ha berubah menjadi kha. Ahmad, kha, jadi harusnya Ahmad jadi Ahmad. Maka lahirnya ACH itu. Ya, Ajman, ACH, Ahmad harusnya bil ha, tidak ada menggunakan kha. Ya, jadi di sana berubah makna juga. Ya. Sama juga tatkala kita mengucapkan panjang yang dua harakat, dihilangkan panjangnya atau dipanjangkan, gitu ya. Ya, tatkala membaca kemarin sudah kita contohkan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bukan hanya huruf saja yang berubah, tapi panjang yang dua harakat kita potong menjadi satu harakat bisa berubah makna juga. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, la an-nafiyah. Tatkala dia la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah itu tidak mengantuk dan tertidur dari pembahasan hamba. Jadi Allah Maha melihat kita. Dan tatkala kita rubah, dia pendekkan la ta'khudhuhu karena kecepatan baca atau mungkin karena terburu-buru membaca, ya berubah maknanya. Sebaliknya, jadi kalau membaca la ta'khudhuhu niscaya pasti Allah mengantuk dan tertidur dari pembahasan. Jadi kita menghilangkan salah satu sifat Allah. Nah, sama tatkala kita membaca kembali
surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar bisa kautsar ya akan berubah maknanya. Sama dengan surat Al-Asr ya, wal 'asr ditambah ra, asra wal 'asr ya, jadi tetap terbaca ra-nya. Sama dengan di surah Al-Fajr ya, wal fajr, membaca wal fajr, itu antara baina fathah dan kasrah ya, tidak ada riwayat yang menyebutkan wal fajr. Apalagi tatkala kita membacanya dia berharokat lagi nanti ya, berharokat kembali ke kasrah, padahal kita mewakafkan berhenti di sana. Nah sama di sini, wal asri innal insana fi khusri, salah. Tidak ada riwayat Hafiz ataupun yang lain itu membaca wal asri langsung diakofkan. Tapi kalau diwasal, benar, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu ila akhirih. Ya, jadi tatkala kita wakaf maka mengikuti ya huruf terakhirnya menjadi as-sakinah atau menjadi sukun. Ini perlu diperhatikan sama. Dia mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya qaf tebal, tafkhim ya, isti'la, maka dia ikut tebal. Qala alladziina kafaru, alif ikut tebal. Ya, kalau alifnya tipis atau sebelumnya berharokat atau hurufnya tipis dan hurufnya kasrah, maka dia juga ikut tipis. Nah di sini ya, tatkala shad sukun, ra-nya juga sukun, shad huruf tebal, ra juga termasuk dia tebal tatkala berharokat fathah dengan dhammah. Tapi tatkala dia kasrah maka dia menjadi tipis. Nah di sini kita lihat wal asri, ra-nya kasrah, dia tipis. Tapi tetap harus menebalkan shad dulu. Wal asr, tidak membaca wal as, ra-nya hilang. Maka di sini salah dalam membacanya. Tetap ya membacanya dengan mensukunkan huruf ra tapi tidak sampai menimbulkan harokat. Lalu berikutnya di ayat yang kedua, kesalahan di tengah masyarakat sering membaca innal insana lafi khusr ya, satu. Lalu berikutnya sin berubah menjadi shad, innal insana atau menjadi sya, insyana, innal insana lafi khusr sama. Nah ini sering terjadi kesalahan di tengah masyarakat. Yang benar insyaallah innal insana lafi khusr ya, tetap rumusnya khus ditambah tapi tidak sampai menjadi membaca khusr ya. Jadi ra-nya tetap sukun walaupun di akhir ra-nya kasratain. Nah di sini perhatikan di nun musyaddadah ya. Jadi ada di dalam riwayat Hafiz an Asim ya, tentang Imam Ibnu Jazri menuliskan dalam Manzuhah Matan Al-Jazariyah beliau itu tentang bagaimana ahkamul mudud, terutama huruf-huruf yang bertasydid. Kemarin kita sudah bahas nun dengan mim tasydid itu disamakan menahannya dua harokat. Tapi selain dari nun dengan mim itu tidak boleh ditahan. Contohnya orang membaca alladzina, alladzi itu sudah menahan gunnah. Jadi lamnya menjadi gunnah padahal tidak seharusnya ditahan. Ya, sama tatkala kita berbeda tatkala kita membaca amma yatasaalun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim innal ladzi, bedakan nun ditahan, lam tidak, hanya menyempurnakan saja. Kemarin kita sudah membahas rumus lam tasydid itu semua yang bertasydid itu hakikatnya dua huruf yang sama. Yang satu berharokat sukun, yang kedua berharokat sesuai dengan harokatnya tatkala dia ditasydidkan. Maka yang pertama ini idgham, mudgham masuk ke dalam yang huruf kedua sehingga dia melebur. Makanya tatkala membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah berubah maknanya.
harus tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas dan seterusnya. Ya, jadi tidak membaca ya ayyuhan ya atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa mengidghamkan ya yang pertama dengan ya yang kedua. Baik, di sana poin kita. Lalu berikutnya di ayat yang terakhir, di ayat yang ketiga, ya, kesalahan di tengah masyarakat yang sering terjadi, tertukarnya hamzah menjadi ain. Illalladzina amanu. Ada yang membaca illalladzina amanu. Ingin kedengaran fasyih tapi salah atau keliru. Illalladzina amanu. Dan hamzah termasuk huruf apa? Tafkhim atau tarqiq? Tarqiq. Dia termasuk huruf yang tipis, ya. Jadi tatkala fathah i u, ya jangan tidak membaca o, ya. Illalladzina amanu illalladzina ya, tetap harokatnya kasrah, bukan menjadi atau menjadi o. Dan nanti kalau menjadi ada riwayat yang lain. Ya, di sini kita membaca dengan hafaz an-Asim. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kalau nafas nggak sampai, boleh kita waqaf di sini. Ya, mulainya dari wa 'amilus shalihat. Jangan dilanjutkan walaupun sempurna maknanya. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal saleh. Wa tawassaw bil haq. Nah, di sini yang lawan. Sering imam membaca kekeliruan di sini. Illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil haqqi. Mengulangi di sini. Ya, harusnya menyempurnakan maknanya dari wa'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, seperti itu yang kita talakikan, ya. Karena nanti akan rancu. Atau ada sebagian masyarakat membaca illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dilanjutkan. Padahal di sana harus satu kesatuan. Makanya di sini pentingnya kita mentalakikan bacaan, ya, karena mana tempatnya boleh berhenti, mana harus memulai kembali, dan mana kita berhenti dan boleh melanjutkan. Ya, sehingga tatkala membaca di sini, tatkala nafas panjang lebih bagus atau lebih ihsan, ya, itu disambung. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Was-sabr, ya, bis sabr sama. Tapi kalau memang nafas tidak sampai, boleh mewakafkan di wa 'amilus sholihat. Mengulangnya dari wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan hati-hati di setiap tasydid. Sama di suratul Fatihah kita membaca ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir kita wasal dengan satu ayat sebelumnya, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama, kita lihat yang pertama. Lalu yang kedua diwasal. Nah, ini yang lebih masyhur yang diwasal. Tapi boleh juga mewaqaf. Tapi ada sebagian masyarakat kita waqafnya 3 kali. Di mana diwaqafkan? Ini yang salah, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Itu tidak ada riwayatnya. Ya, yang ada hanya dua saja. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu. Yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi jangan diwakafkan 3 kali. Ya, jadi di sana terjadi nanti kesalahan. Yang sama dengan di surah Al-Asr ini yang sering di masyarakat membaca, apalagi tatkala khatib membaca ya ilal ladzina wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr dan wal 'asr innal insana lafi khusr. Ada yang baca tatkala khatib wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu ya wa illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya, tatkala waqaf ya hati-hati yang mewakafkan maka mensukunkan kembali tatkala waqaf. Tapi tatkala dia diwasal maka dibaca semua harakat. Ya Allah a'lam bissawab. Baik, ada yang ditanyakan? Mas? Pak Warga, aman? Ya. Aman Warga. Ini sampai sekarang belum keluar konsumsinya. Pak Warga mungkin konsumsi kayaknya ya. Pernah saya dengar. Yang didengar siapa? Beneran orang? Gairil apa gairil, Pak? Hah? Gairil apa gairil? Enggak, yang didengar ini orang apa siapa yang itu? Oh imam, takutnya ada bisikan. Imam, ya. Pertanyaannya gairil? Apa gairil? Gairil. Nah, ada yang bilang gairil maksudnya gitu kan? Baik. Kalau melihat dari makhraj ya huruf gha itu makhrajnya di mana? Itu kita lihat dulu ya. Dia huruf hal ya, termasuk huruf tenggorokan. Nah, tenggorokannya di sini kan terbagi menjadi 3. Ada aqsal halaq, wasatul halaq dengan adnal halaq. Nah, gha ini satu makhraj dengan huruf kha. Ya, karena aqsal halaq pangkal tenggorokan kata hamzah dengan apa? Dengan ha. Lalu wasat tengahnya lagi, ya kalau di pangkal itu ukurannya melihatnya jambon kita ini, ya bukan di sini ya. Apalagi sampai H itu bisa keluar dari dada, nggak ada. Pegang dadanya huruf H, betul nggak dadanya kan? Ya, jadi orang Arab juga heran lah kita bisa ngeluarin orang Indonesia itu H itu bisa dari dada, padahal paling pangkal itu di tenggorokan ya, yaitu hamzah dengan H. Lalu wasat itu H dengan ain. Lalu di paling ujung ada kha dengan gha. Nah, kalau ada yang membaca ghairil sama dengan ra menjadi ra, itulah hijah dialek. Biasanya orang Sumatera atau Makassar biasanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ra menjadi ra. Ya, atau gha menjadi za. Ghairil maghdub. Ya, jadi lahan termasuk pengaruh kepada lahan atau dialek daerah. Nah, inilah fungsinya Al-Quran menyatukan dengan lahan Arab. Iqra Al-Quran, ya. Beda nggak? Kenapa? Beda nggak? Kalau arti tidak sampai merubah makna, tapi cara bacanya yang salah. Ya, cara baca yang salah. Karena makhrajnya nanti akan salah tempatnya. Karena di dalam manzumah Al-Matan Al-Jazariyah, Imam Ibn Jazari mengatakan wa yuqra al-Qur'an bi tahqiqin ma hadrin ma tadwirin wa kullun muttaba' ma husni sawtin bil luhunil arabi, ya bil luhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Lagi dipertegas lagi. Jadi baca Quran itu bilahan bil luhunil arabi. Ya, bagaimana lahan orang Arab baca Quran, dialek orang Arab baca Quran, murattalan dengan tartil, mujawwadan dengan hukum-hukum tajwid, bukan maksudnya ikhfa hakiki, itu bukan. Mujawwadan itu adalah dengan memberikan hak-hak setiap hurufnya. Ya. Jadi tatkala dha dia raf'ah maka menjadi dha bukan menjadi gha. Ya, sama kha bukan menjadi kha. Ya, ha tidak menjadi kha, tidak menjadi ha dan seterusnya. Yang murattal mujawwadan dipertegas lagi bil arabi, dan sebagaimana orang-orang Arab membaca Al-Quran. Nah, inilah pasalnya karena Al-Quran itu diturunkan di Arab dan menggunakan bahasa Arab yang fusha. Nah, sehingga mau tidak mau kita harus
membacanya dengan sesuai dengan riwayatan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Imam Ibnu Juzri mengatakan, ya walaqdu bitajwid hatmul lazim. Bacalah Al-Quran itu dengan hatmul lazim, dengan hukum-hukum tajwidnya atau dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu di sana Imam Ibnu Juzri menjelaskan kembali, ya, dengan hatmul lazim malam yujawidul Quran, barang siapa yang tidak mentajwidkan atau membaca Quran dengan hukum-hukumnya, dengan hak-haknya, ya atiman, maka berdosa. Li'annahu bihi anzala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ya, itu satu paket dengan tajwidnya, satu paket dengan makhraj, sifat, huruf dan yang lainnya, ya, dengan hak tilawahnya, sebagaimana Allah mengatakan wa yaqra'ul Qur'an bitahqiq, dengan hukum bacaan yang yang baik, sebagaimana dalam surat Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Jadi baca Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan mengetahui tanda waqaf, mulai dan mana dan seterusnya. Nah, sama juga dengan pertanyaannya Pak Warga, ya, tatkala itu terjadi ada dialek yang dipaksakan, misalnya dialek suatu daerah, ya, Al-Quran dipaksakan menggunakan dialek daerah, itu akan berantakan. Ya, pernah terjadi kan kalau tidak salah di peringatan Nuzulul Quran pemerintah kita, ya, kalau nggak salah itu tahun berapa ya, itu menggunakan lagam Jawa, pakai lagam Jawa yang sinden itu, ya, dulu ya. Jadi pakai lagam Jawa, ya, bahasanya, dan itu menimbulkan kecaman ulama seluruh dunia, ya, dan itu tidak dibenarkan, sehingga pemerintah waktu itu ditegur, ya, waktu zamannya periode pertama Pak Jokowi, maksudnya itu awal pertama, ya, itu menjadi pembahasan khusus, sehingga tidak boleh menggunakan lagam yang memang dibentuk sendiri, ya. Kalau qari yang dimusyawarahkan itu sesuai dengan riwayat, pakai Imam Qunbul, Ibnu Katsir, ataupun imam riwayat-riwayat yang lainnya, Hafiz dan yang lainnya, Malik dan seterusnya. Jadi itu mempunyai periwayatan yang sudah memang baku dan ada cara membacanya. Tapi kalau kita membentuk lagi dengan lagam Jawa, nanti timbul lagi dari lagam Makassar, timbul lagi Sundawi, timbul lagi daerah saya Al-Boki, gitu kan, belakangnya Al-Bogori, gitu, dan yang lainnya. Jadi berantakan semuanya. Kembali lagi di zaman Utsman bin Affan nanti. Jadi perbedaan cara membaca kalangan muslim tatkala itu dilaporkan oleh Utsman bin Affan, mengambil inisiatif untuk mempersatukan bacaan kembali dan dimushafkan Quran itu menjadi satu, dan itu menjadi mushaful imam, menjadi rujukan, baik itu secara khat tulisan, begitu juga dengan cara bacaan, ya, seperti itu, insyaallah. Baik, ada lagi? Saya. Pernah kita dengar dulu imam membaca surat Al-Fatihah itu ketika dia membaca ayat Bismillah pertama, Alhamdulillah kedua, ayat 3 dan 4-nya. Mungkin maksud dia mau memasukkan itu, kadang-kadang dia baca gini, Ar-Rahmanir Rahim mimma, kacau tuh di situ. Yeah. Sebaiknya kepada imam semacam ini dia cukup wakafkan saja, sehingga menghindari kesalahan, atau nggak apa-apa dia wasolkan, dia sambung, ya asalkan menyambungnya ya sesuai dengan. Jadi kira-kira seperti apa tuh Ustaz? Ya, ahsan. Memang untuk tilawah Quran, kalau sudah sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab, berhentilah kalian sebelum kalian dipotong oleh nafas kalian sendiri. Nah, sehingga tatkala ahsan sudah ada tanda waqaf di sana, baik itu waqaf tam yang memang sudah sempurna maknanya, memisahkan antara ayat satu dengan ayat yang kedua, maka lebih ahsan itu berhenti, ya, sehingga nanti ada maka waqaf atau alamat waqaf yang lain, apakah shalla, qalla, lam, atau dan yang lainnya, maka kita melihat mana keutamaannya saja. Tapi kalau tatkala nafas sudah tidak sanggup atau tidak nyampe, lebih baik berhenti, ya, gitu, supaya tidak terjadi kerancuan, ya. Tatkala membacanya Ar-Rahmanir Rahim lebih enak. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tinggal
disempurnakan saja, di akhirnya menjadi alif disukun dan harokat. Nah, terkadang ada termasuk dia kesalahan khafi tadi, tidak termasuk kesalahan jaiz. Tatkala kita membaca tidak memperhatikan panjang dan pendek. Contohnya, di dalam kemarin kita sudah membahas mad wajib dengan mad jaiz. Kalau wajib muttasil itu kan boleh dibaca 4 dengan 5 harokat. Kalau jaiz munfasil boleh 2, 4 dan 5 harokat. Nah, terkadang ada yang membaca karena mentang-mentang bisa bingung mengaplikasikan berantakan, kadang dibaca jadi 2, kadang jadi 4, kadang jadi 5, kadang jadi dan seterusnya. Nah, aturannya di periwayatan di Imam Hafs Al-Asim itu tatkala kita sekali duduk yang menggunakan jaiz dengan wajib, ya, tatkala membaca 4, ya seterusnya 4. Antara keduanya terusnya 4. Walaupun di jaiz itu boleh 2 seperti itu. Tapi kalau memang sudah dari awal meniatkan di jaiz munfasil 2 harokat, maka seterusnya 2 harokat. Jangan sampai nanti berubah menjadi ngikutin wajib muttasil jadi 5 dan 4. Itu termasuk di dalam ahkamul mudud. Ya, jadi di dalam muratib fil ahkamil mudud itu ada babnya tersendiri, karena nanti termasuk itu deliknya kenanya orang yang pernah belajar, dia paham tahu itu hukumnya, misalnya boleh dibaca 2, 4 dan sekali duduk sama, tapi sengaja dia membaca dan tidak memperbaiki bacaannya, maka bisa berdosa. Gitu ya. Beda halnya tatkala tidak tahu. Mohon maaf, itu saya tambahin. Itu kasusnya di surah Al-Kafirun. Di surah Al-Kafirun. Ya. Nanti boleh kapan-kapan talaki itu surah Al-Kafirun. Ya, insya Allah nanti akan ketemu semua bacaan ini, karena yang biasa yang kita baca sekarang ini memilih surah yang biasa dijadikan sebagai imam atau biasa sehari-hari dibaca ketika salat. Ya, tadi Ustaz untuk surah Al-Fatihah. Tadi ayat yang Ar-Rahmanir Rahim. Tadi Ustaz sarankannya lebih Pokok. Nah, ini bukan terpaksa ya, tapi dia inginnya kata-kata diwasol. Kira-kira itu tolong disampaikan Ustaz biar kita dengar semua di sini. Baik. Jadi kalau memang wasol memang harus sesuai dengan aturan. Ya, sama dengan di surat Al-Ikhlas. Ya, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan kasus yang berbeda. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tatkala kita menyambung Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dunilah jadinya. Gitu kan? Ada ziyadatul nun lebih kaya. Nah, sama dengan Al-Fatihah, ya. Ihdina. Kalau melihat di Rasulullah itu kan tidak ada harakatnya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dina tidak dibaca ihdina. Ya, jadi nuhdina. Nah, sama tatkala tadi di ayat yang ketiga dan keempat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Atau mau diwasal Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak apa-apa. Kalau nafasnya kuat pun diwasal semua sampai akhir terakhir tidak ada masalah. Tapi kalau sampai menimbulkan mudharat, ya, tadi nafasnya tersengal atau nanti ada hak daripada huruf yang tadinya harus panjang menjadi pendek, atau yang tafkhim menjadi tipis atau tarkib atau sebaliknya, maka lebih baik di waqaf, diselesaikan. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti kan enak, panjang terakhirnya disamakan insyaallah. Baik, kita mulai. Sudah malam? Sudah mulai ngantuk, Pak Warga? Insyaallah malam ini gak ada konsumsinya Pak Warga, berarti gak ada rezeki berarti ya. Cukup air saja lah, insyaallah cukup.
Hah? Ujian seharian. Nggak ada yang punya. Baik, sebelum kita akhiri, baik. Mengenai jamaah itu ahli qiraat katanya. Dia beriman sama yang mungkin belum paham dengan kesalahan yang terjadi, Ustaz. Apakah ahli qiraat itu harus mengulang karena ada bacaan imam yang keliru? Baik, kalau kesalahannya selama kesalahan khafi tidak jadi masalah. Tapi kalau kesalahannya jadi, ada khafi jali, ada jadi khafi, ada. Maka itu belum kita bahas ya. Ada khafi jali, dia berat, tapi dikategorikan oleh para ulama ringan, oleh ulama ahli qiraat. Ya, bisa dimaklumi seperti itu. Contohnya, orang yang mohon maaf dia cadel dari bawaan lahir, maka termasuk daripada dia rukhsah keringanan. Ya, kita ada punya syekh itu Ustaz Anwar namanya di Usmani. Beliau kebetulan ketua Hay'ah, Lajnah Hay'ah qiraah untuk Asia Tenggara. Kebetulan Indonesia juga yang megang. Sekarang berada di Condet, Rubul Balakoran Al-Uthmani, Hafizahullah, dia yang megang. Nah, dia memang sudah terbiasa berdiskusi dengan Syekh As-Sudais, As-Surayan yang sekarang yang megang memang As-Sudais masih lahjah tanfidiyah untuk Al-Quran. Nah, kebetulan kalau di Asia Tenggara yang memegang Indonesia ada beliau Ustaz Anwar. Nah, beliau punya kekurangan sejak lahir, cadel. Tapi karena luar biasanya beliau dengan Quran, ya, sampai beliau latih sampai tidak terdengar suara cadel rohnya. Tapi kalau kita yang sudah pernah talaqi, tahu beliau mempunyai kekurangan di cadel itu. Tapi kalau orang yang belum pernah talaqi dan belajar secara khusus, nggak bakalan tahu bahwa beliau cadel. Sampai seperti itu melatih orangnya sampai tidak kelihatan cadel. Tapi tetap tidak bisa merubah. Karena itu memang bawaan daripada lahir, dan itu ada dan diberikan ke masa atau keringanan. Nah, kalau berkaitan tadi tentang ada imam, misalnya di belakang ada seorang makmum yang qiraahnya lebih baik daripada seorang imam, selama itu tidak menjadi kesalahan yang jari, yang sampai merubah makna, yang sampai benar-benar parah gitu kan. Al-Fatihah misalnya bacanya begini, panjang pendeknya berentaan dan seterusnya, maka tidak jadi masalah. Tapi tatkala sudah salah dari makhrajnya, berantakan semua dan seterusnya, maka boleh kita bahkan memisahkan diri daripada jamaah tersebut. Apalagi mohon maaf melihat imam ya, seperti yang saya contohkan ya, salah satu kasus ya, nggak jauh dari kita sebetulnya di sini ya, masih kita juga dekat ya. Tatkala kita melihat ternyata dia sering jadi imam, wudunya nggak sempurna. Tatkala ambil wudu nggak basah sampai siku gitu ya. Waduh, terus maju jadi imam. Nah, gimana kondisi kita? Maka kita harus terpisah, nggak bisa ya. Karena keikutan juga akan tidak sah salat kita nanti ya, sama dengan menjadi imam. Makanya kemarin sama dengan bab tadi yang kita bahas, tatkala mempersiapkan wudu, mempersiapkan tatkala salat dan istighfar, minta ampun kepada Allah, masuk ke dalam musala masih berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa, salat kepada Rasulullah, meminta ampun kepada atas dosa kita, lalu minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar dipersiapkan. Dengan kasus mohon maaf tadi kan kita ada contohkan, udah di rumah nyiapin hafalan, hari ini kayaknya atau isya ini atau subuh besok saya harus jadi imam nih, gitu kan. Ternyata imam rawatibnya ada gitu kan, biasanya halang ada, sehingga kita terhalang menjadi imam ya. Di dalam hati kita terkadang ada merasa kecewa ya, itu yang harus benar-benar dikondisikan ya. Nah, sama dengan saya pernah menyampaikan tentang orang yang meruqyah. Ada kan hadis yang Rasul mengatakan ar-ruqa wal murtaqi finnar, orang yang meruqyah dan orang yang minta untuk diruqyah sama-sama dua-duanya masuk ke dalam neraka. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bukan maksudnya secara zahir, makna hadis itu dipahami seperti itu. Yang masuk ke dalam neraka itu adalah siapa? Orang yang tawakalnya hilang kepada Allah. Dia yakin yang menyembuhkan itu ustaz itu, dia yakin yang menyembuhkan dokter yang menyembuhkan penyakitnya atau obat yang dia minum, sehingga hilang ketawakalannya kepada Allah yang menyembuhkan, yang Maha Syafi. Nah, tatkala itu hilang, maka itulah yang diganjari neraka.
sama dengan ruqyah. Tapi kalau ketawakalnya tidak hilang, dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, perantaranya adalah sunnah Rasul dengan ruqyah, bacaan Quran yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Begitu juga tatkala dia sakit, mencari kesembuhan dengan jalan dokter, minum obat, ya, dengan yakin Allah yang menyembuhkan, maka bukan dari bagian hadis ini seperti itu. Tapi kalau mentah-mentah, ya difaham ya repot gitu ya. Jadi menyamakan seperti itu. Gitu Bapak ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita talakikan dulu ya, supaya besok insya Allah kita talqin dan talakikan bareng-bareng dan per kelompok supaya bisa nanti di rumah di apa namanya dilatih insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Dan hati-hati lam sukun tidak apa-apa. Wal nah, ada dua aziyadatul hamzah dengan qalqalah. Itu juga tidak dibolehkan, termasuk nanti dalam pesan Hanjari. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Lafi khusr. Ingat, ini dua harokat ya. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, ada kekeliruan di tengah masyarakat. Satu, tatkala membaca ayat terakhir ini, qaf tasydid dipanjangkan. Contohnya, wa'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salah. Ya, karena qafnya tasydid saja tanpa ada mad tabi'i. Ya, jadi langsung bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita ulang. Ila alladhi kita waqaf di salihah dan ulang dari wa'amil salihah. 1, 2, 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Ya, jadi ini sudah lumayan bagus bacaannya ya, saudara. Dari awal-awal dulu apa? Mushola masih apa? Ditelei ayam lah gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah tetap terjaga semangatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan mudah-mudahan tidak ada bosan, mudah-mudahan tidak ada berhenti di dalam belajar ya. Walaupun tadi mungkin disampaikan sudah berapa belas puluhan tahun ya, tetap ya semangat ya, dan itu bagian daripada pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatata'ahu wa lahu syaqqun falahu ajran. Ya, kesulitan, keletihan ya, atau terbata-bata dalam membaca tapi masih mau belajar, falahu ajran. Baginya 2 pahala. Tapi delik yang dosa itu sudah membacaannya enggak bisa, nyadar dia salah bacanya tapi tidak mau belajar, maka itu yang berdosa. Wallahu a'lam bishawab.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan, dari tingkah laku. Mohon maaf kepada bapak-bapak sama-sama kita membaca doa menutupnya dengan membaca alhamdulillah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن اللهم تقبل لكل حاجاتنا اللهم تقبل لكل أعمالنا من عمل صالح يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس نزلا نعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.